Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari kelas 10 IPA 1 ingin mempraktikkan materi tentang atletik. Perkenalkan, nama saya Putri Rawati. Saya Nova Andini. Saya Fandriani Syaira. Saya Siti Najla. Saya Jihan Syaira. Saya Mutian Pisal Azahra. Halo guys, kita part 2 yang tadi. Perkenalkan, Nama saya Radita Rinal Fitri. Nama saya Ania Tiatelayuri. nama saya Zakia Andriana Zahra. Nama saya Rania Susaki. Nama saya Sadira Wijayanti. Atletik berasal dari bahasa Yunani, yakni atlon yang artinya berlomba atau bertanding. Atletik memiliki istilah lain yang berasal dari beberapa bahasa. Di sisi lain, atletik dianggap sebagai olahraga yang sederhana, karena tidak membutuhkan banyak perlengkapan dan peralatan yang rumit. Atletik juga tidak membutuhkan banyak biaya jika ingin menekuninya. Atletik bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, koordinasi, dan kemampuan biomotorik lainnya. Adapun macam-macam cabang olahraga atletik, antara lain tolak peluru, lempar lembing, lempar cakram, lompat tinggi, lompat galah, lompat jauh, lari jarak pendek, lari jarak jauh, dan lari estafet. Lompat jauh adalah cabang olahraga atletik di mana atlet mengkombinasikan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan untuk melemparkan dirinya dari papan tolakan. Ada beberapa teknik dasar lompat jauh yang perlu dikuasai, yaitu 1. Teknik awalan, ialah berlari pada lintasan dengan pergerakan lari lambat, lari dipercepat sampai papan tumpuan. Ancang-ancang tersebut dilakukan sejauh 30-40 meter sebelum titik garis lompat. Kemudian setelah mendekati garis, maka tingkatkanlah kecepatannya. Namun dalam teknik jumper, kita juga harus dapat mengendalikan kecepatan lari terlebih di 3-5 meter terakhir sebelum garis lompat. Selanjutnya, mempersiapkan untuk melakukan pengalihan dari kecepatan lari gerak horizontal ke lari gerak vertikal. 2. Teknik tolakan atau loncatan. Tolakan merupakan tahap di mana kaki dari tumpuan di garis lompat untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum mendarat. Pada saat melakukan tolakan, kaki sedikit dibengkokkan, kaki menompak dan tungkai diluruskan. Pada gerakan tolakan ini, seperti pada umumnya, memerlukan kekuatan, kecepatan, dan konsentrasi agar kaki tidak melewati batas garis loncat. Ketiga, teknik melayang. Gerak kaki seperti berjalan ketika posisi tubuh melayang itu akan memudahkan dan memperluas jarak pendaratan kamu. Selain itu, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan dalam melakukan teknik ini, terutama ketika tubuh jumper berada dalam posisi melayang, seperti menjaga keseimbangan badan, berusaha melayang di udara selama mungkin, mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. 4. Teknik pendaratan. Teknik pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan cara mengayunkan lengan dan menggerakkan pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan anggota badan lain tidak menyentuh pasir lebih di belakang daripada kaki. Peraturan-peraturan umum dalam cabang olahraga lompat jauh adalah sebagai berikut. 1. Jika peserta lompat jauh lebih dari 8 orang, maka setiap peserta diperbolehkan melompat sebanyak 3 kali. Lompatan diambil adalah lompatan yang terjauh. Jika peserta hanya 8 orang atau kurang dari 8 orang, setiap peserta diperbolehkan melompat sebanyak 6 kali. Melompat dilakukan secara bergiliran. Hasil lompatan diukur dari bekas anggota tubuh terdekat atau paling belakang yang menyentuh blok pasir. Setiap peserta diberi waktu 1 giliran selama 1,5 menit. Lompatan yang sama ditentukan dengan melihat hasil lompatan yang terbaik. Jika masih sama, akan melihat hasil dari lompatan yang ketiga, demikian seterusnya. Lompat jauh adalah cabang olahraga atletik di mana atlet mengkombinasikan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan untuk melemparkan dirinya dari papan tolakan.
ada beberapa teknik dasar lompat jauh yang perlu dikuasai. Teknik dasar lompat jauh atletik yaitu teknik awalan. Teknik awalan ialah berlari pada lintasan dengan pergerakan lari lambat, lari dipercepat sampai papan tumpuan. Ancang-ancang tersebut dilakukan sejauh 30-40 meter sebelum titik garis lompat. Kemudian setelah mendekati garis, maka tingkatkanlah kecepatannya. Namun dalam teknik jumper, kita juga harus dapat mengendalikan kecepatan lari, terlebih di 3-5 meter akhir sebelum garis lompat. Selanjutnya, mempersiapkan untuk melakukan pengalihan dari kecepatan dari gerak horizontal ke lari gerak vertikal. 2. Teknik tolak atau loncatan. Tolakan merupakan tahap di mana kaki jadi tumpuan di garis lompat untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum mendarat. Pada saat melakukan tolakan, kaki sedikit dibengkokkan, kaki menapak, dan tungkai diluruskan. Pada gerakan tolakan ini, seperti pada umumnya, memerlukan kekuatan, kecepatan, konsentrasi agar kaki tidak melewati batas garis loncat. 3. Teknik melayang. Gerakan kaki seperti berjalan ketika posisi tubuh melayang itu akan memudahkan dan memperluas jarak pendaratan kamu. Selain itu, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan dalam melakukan teknik ini, terutama ketika tubuh jumper berada dalam posisi melayang seperti menjaga keseimbangan badan, berusaha melayang di udara selama mungkin, mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. 4. Teknik pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, dan menggerakkan pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan, anggota badan lain tidak menyentuh kaki lebih belakang daripada kaki. Berikut contohnya. Lari estafet adalah cabang olahraga lari beregu yang dimainkan oleh beberapa pelari. Dalam satu tim, setiap pelari harus memindahkan tongkat atau baton dari pelari pertama hingga terakhir. Sampai mencapai garis finish, perlombaan lari estafet biasanya dilangsungkan dalam 2 nomor. Lomba yaitu 4 x 100 meter dan 4 x 400 meter. Balapan estafet 4 x 100 dan 4 x 400 meter memiliki aturan tambahan mengenai penggunaan tongkat, dan peraturan tersebut adalah sama untuk pria maupun wanita. Berikut adalah beberapa peraturan dasar yang diterapkan di dalam kompetisi resmi lari estafet. Peralatan, Tongkat untuk yang digunakan lari estafet berbentuk tabung satu potong yang mulus dan berrongga. Tongkat tersebut terbuat dari kayu, logam, atau material berbahan kasar kaku lainnya. Ukuran panjangnya adalah antara 28 sampai 30 cm dengan diameter tabung sepanjang 3,81 cm untuk dewasa dan 2,45 cm untuk anak-anak. Sedangkan untuk berat minimal 50 gram penggunaan tongkat, kehilangan tongkat atau menjatuhkan. Namun pada larinya estafet 4 x 400, kejauhan tongkat tidak didiskualifikasi karena jarak tempuh yang jauh. Sekian dari saya. Ini berikut contohnya. Saya akan menyampaikan materi tentang teknik-teknik lari jarak menengah. Teknik-teknik dalam melakukan lari jarak menengah. 1. Teknik melakukan awalan start. Dalam melakukan teknik lari jarak menengah, start yang digunakan adalah dengan menggunakan start berdiri, sama seperti teknik lari maraton. Ketika aba-aba bersedia, kalian diharuskan untuk menepati proses di belakang garis start. Saat aba-aba siap, maka tempatkan kaki kiri di depan dengan sedikit
sedikit menengkupan, sedangkan kaki kiri ditempatkan di belakang dengan posisi lurus. Condongkan tubuh sedikit ke depan dan beban tubuh bertumpu pada kaki kiri. Tangan dibiarkan tergantung, tangan rileks dan siku sedikit ditengkukkan dan berada di dekat beban. Posisi kepala menghadap ke depan dengan leher diposisikan dengan keadaan yang rileks dan arah pandang lurus ke depan. 2. Teknik melakukan awalan lari. Setelah berada di posisi bersedia, Anda tinggal melakukan aba-aba selanjutnya yang biasanya dengan kata-kata iya atau dengan suara pistol. Aba-aba tersebut menandakan Anda sudah diperbolehkan untuk berlari. Langkahkan kaki kanan ke depan dan dengan dibarengi ayunan tangan kiri ke depan dan tangan kanan ke belakang. Juga kaki sebelah kiri melakukan tolakan untuk menghasilkan awalan start yang maksimal. Yang ketiga, teknik saat berlari. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan di saat berlari dalam lari jarak menengah. Ketika berlari, badan sedikit condongkan ke depan kurang lebih 10 derajat. Ayunkan tangan dilakukan dengan rileks ketika di atas pinggang secara bergantian dan sesuai ritme dengan gerakan kaki. Biasanya, tangan akan secara otomatis melakukan gerakan naik turun seiring dengan langkah kaki. Sudut dari lengan usahakan berada antara 100 hingga 110 derajat. Perlebaran langkah kaki sesuai dengan jangkauan tungkai untuk memaksimalkan kecepatan lari kalian. Jangan mengangkat paha terlalu tinggi. Ketika mengayunkan lutut, jangan sampai melebihi pinggang. Frekuensi langkah kaki jangan terlalu cepat. Perhatikan juga kecepatan lari kalian sehingga dapat menghemat stamina kalian. Keempat, teknik melewati garis finish. Teknik untuk melewati garis finish sama seperti pada lari jarak pendek. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat memasuki garis finish. Frekuensi kaki dipercepat, langkah diperlebar, jangan melakukan gerakan melompat pada saat memasuki garis finish. Perhatikan pusat pada garis finish. Apabila ada pita, jangan berusaha meraih dengan tangan. Setelah melewati garis finish, jangan berhenti mendadak. Berikut adalah contohnya. Saya akan menyampaikan materi tentang lari jarak menengah. Teknik-teknik dalam lari jarak menengah. 1. Teknik awalan start. Dalam melakukan teknik lari jarak menengah, start yang digunakan adalah dengan menggunakan start berdiri. Seharusnya jongkok masih bukan berdiri, Cok. Beda aja berdiri. Ya kan? Itu kan ada berdiri. Karena tadi gue baca jongkok. Dari Lompat jauh adalah cabang olahraga atletik di mana atlet mengkombinasikan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan untuk melemparkan dirinya dari papan tolakan. Ada beberapa teknik dasar lompat jauh yang perlu dikuasai. Teknik dasar lompat jauh atletik yaitu 1. Teknik awalan. Teknik awalan ialah berlari pada lintasan dengan pergerakan lari lambat, lari dipercepat sampai papan tumpuan. Ancang-ancang tersebut dilakukan sejauh 30 sampai 40 meter sebelum titik garis lompat. Ditarik itu